Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 61. Keberangkatan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian mati. Penguasa yang berat di tangannya secara refleks mengayun ke belakang dengan cara yang kasar. Itu segera bertabrakan dengan angin telapak tangan yang sangat besar dari lelaki tua Bai, yang dengan marah menerkam. Bang! Penguasaan yang berat bertabrakan dengan angin telapak tangan. Dan suara teredam segera muncul, angin kencang menyapu seperti badai, jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali dia berdiri, ruang itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan ganas ini oleh lelaki tua dengan nama keluarga Bai itu kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung tidak berdaya Xiao Yan, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram ketika mereka mendarat di Songqing karena orang yang tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Songqing tidak menunjukkan banyak ketakutan ketika dia melihat mata gelap dan gelap Xiao Yan yang melihat ke atas, dengan posisinya di menara pil. Tidak perlu takut pada Xiao Yan, dia segera berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kami ini, kamu tidak harus mencoba membunuhnya, saat ini. Kekuatan setiap orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan obat 10.000. Apakah tindakan Anda ini merupakan upaya untuk menghentikan kami melewati pilihan ini? Songqing ini adalah orang yang cukup ganas. Kata-katanya telah menempatkan Xiao Yan dalam posisi perang yang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek yang bisa dicapai dengan kata-katanya tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan untuk membunuhku. Xiao Yan tertawa setelah mendengar ini. Songqing sedikit terkejut dengan alisnya dan berkata dengan suara lemah, Kakak Song hanya meminta seseorang untuk menangkap kamu. Fakta bahwa itu kamu masih baik-baik saja membuktikan maksud aku? Kemampuan kamu untuk mengubah kebenaran memang bakat. Chen Xian secara pribadi mengatakan bahwa itu dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bilang kalau mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum, dia melirik Songqing dan dengan malas berkata, kamu juga harus melupakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini bukan orang bodoh, tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata kamu, jika kamu benar-benar tidak senang. Kamu bisa menyerang, aku akan menerima kamu. Lagu King membosankan, matanya menyapunya, dan dia melihat para alkemis diam-diam berdiri di samping. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan kepada Xiao Yan karena kata-kata Songqing. Semua orang tua yang licik ini, Songqing tidak berdaya di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pil dan menjadi orang biasa, itu bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka menjadi musuh dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada perkelahian dan pembunuhan, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan. Aku akan menunggumu di pil gathering. Songqing secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Mungkin dia tidak cocok dengan Xiao Yan ketika harus melawan kekuatan, namun, dia sangat yakin ketika datang ke perbaikan pil. Pada saat itu, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa itu 5 juara klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya. Xiao Yan tidak berkomentar dengan kata-kata kasar Songqing. Matanya melirik elder lain dari sekte Xuan mendalam. Yang telah direcoki oleh Earth Demon Puppet ke titik yang tidak bisa bergerak.
perintah dikeluarkan dari hatinya dan Earth Demon Puppet berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu, dia berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, muncul seperti penjaga setia. Penatua dari Sekte Xuan mendalam hanya pindah ke pria tua dengan nama keluarga Bai setelah melihat Earth Demon Puppet kesedihan diri. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian. Yang tidak disadari oleh Xiao Yan, tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru menilai luka Chen Xian. Bajingan, kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin Sekte Junior. Pemeriksaan ini segera menyebabkan kemarahan memancar di mata mereka. Mereka mengangkat kepala mereka dan memelototi Xiao Yan seperti singa ganas saat mereka mengaum. Vena adalah jalur-jalur yang paling penting bagi praktisi Doqi, jika masalah terjadi pada mereka. Itu bisa dengan mudah menghasilkan satu sampah yang tidak bisa berlatih Doqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pembuluh darah seseorang. Mereka bergantung pada seberapa serius luka itu. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Peluang pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu sangat redup. Begitu dia kehilangan dukungan dari Doqi, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing juga berubah sedikit ketika dia mendengar suara gemuruh lelaki tua itu. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan menyerang dengan kejam. Menjadi orang yang tidak berguna bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan daripada membunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda sedikit pun terpengaruh oleh ini. Chen Xian telah berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik yang berbeda, dia terlihat seperti mayat dingin. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus mempelajari beberapa konsekuensi yang harus dia hadapi ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Berbagai hal telah menjadi seperti ini dan tidak ada yang dapat memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Kamu mungkin bisa meminta bantuan dari Pil Tower setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah kaki lembut sementara semua orang diam. Suara renyahnya yang lembut membuat seseorang merasakan dorongan untuk dipukul. Kedua sesepuh dari mendalam Sekte Xuan secara bertahap tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan, yang mendapat bantuan dari Earth Demon Wayang. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan dari pemimpin Sekte Xuan Sekte ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, yang paling penting saat ini adalah untuk mendapatkan barang-barang yang telah kami tugaskan untuk menemukan dan lulus seleksi ini. Mata Cao Ying yang dengan tenang berhenti di sosok kurus di langit. Sebelum dia tersenyum manis, dia berkata, bisakah aku tahu apakah Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bersama, kita akan lebih percaya diri dalam mengalahkan makhluk buas itu. Ekspresi Song Qing di samping berubah ketika dia mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, saat ini, Xiao Yan telah merasakan Sekte Xuan yang mendalam. Jika kami mengundangnya, sepertinya kami akan menyinggung kelompok Chen Xian. Cao Ying tersenyum samar. Dia mengabaikan kata-kata Song Qing saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah kecantikan mempesona ini, namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas undangan Nona Cao Ying. Namun, saya terbiasa sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok, karena itu, aku minta maaf. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar ketika dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak.
tapi dia tidak melihat apa-apa dari itu. Mungkinkah itu ilusi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, dia baru saja akan menarik pandangan ke sekelilingnya ketika matanya tiba-tiba menyempit. Tempat di mana mata Xiao Yan tertuju adalah di tepi bukit, ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyum aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyipit lebih ketika sudut mulutnya mengungkapkan senyum aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Douzhuns. Pertemuan pil ini memang tempat yang dipenuhi para ahli tersembunyi, tidak disangka ada eksistensi yang kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang misterius, berpakaian hitam ini. Dengan orang ini, tidak mudah baginya untuk merebut juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria yang tidak biasa. Berpakaian hitam, Cao Ying di bawah ini telah mengangkat alisnya karena perlawanannya, dia mengertakkan giginya, orang ini sepertinya tidak pernah memberinya apapun. Song Qing di samping mendesah lega saat ini, dia buru-buru berkata. Lupakan, Ying Er. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk memenuhi dirinya yang dingin. Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kami untuk bekerja sama. Cao Ying tanpa sadar menggulung mulutnya setelah mendengar kata-kata Song Qing, dari kemampuan yang telah ditampilkan Xiao Yan sebelumnya. Hampir tidak ada orang yang bisa mengunggulinya, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan tugas item dengan percaya diri. Masalahnya hari ini akan berakhir di sini, selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan di antara keduanya, matanya menatap tajam pada pria misterius berkulit hitam itu. Setelah itu, dia mengangkat tangannya ke arah kelompok Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berjubah hitam, dia tidak ingin tinggal di tempat ini lama karena dia merasakan bahaya samar dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat samar-samar, tapi itu hanya seperti duri yang tergantung di hati Xiao Yan. Ini menyebabkan dia secara tidak sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan Earth Demon Puppet ke storage ring-nya. Setelah itu, dia berlindung menuju pegunungan obat 10.000. Nak, apakah kamu hanya ingin pergi setelah melukai seseorang? Bahwa itu dua sesepuh dari Sekte Suan Mendalam segera menjadi marah ketika melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan memutuskan menuju Xiao Yan dengan membunuh aura di seluruh tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan kedua sesepuh senior mendiang sekte ini. Yang turun marah, cahaya perak berkilat di bawah kakinya. Setelah itu, raungan gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat hanyalah bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di atas bukit. Kedua sesepuh dari Sekte Suan Mendalam terperanjat marah ketika mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Mereka terus memikirkan berbagai kutukan. Pria berjubah hitam di tepi bukit itu memperhatikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulut terangkat ke senyum aneh. Sebuah gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, ditemani bayangan yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa kabur.